wabarakatuh. Oke teman-teman, kita lanjutkan pembelajaran tematik yang berikutnya, yaitu sebelumnya teman-teman siapkan dulu buku tematiknya, tematik 4H ya teman-teman. And then please open your book page 106, halaman 106. Saya tunggu ya teman-teman. Ayo dibuka halaman 106 dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Oke teman-teman, semuanya sudah membuka halaman 106 ya. Nah baik. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang karakteristik pekerjaan atau suatu profesi. Sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam profesi manusia di sekitar lingkungan kita. Ada profesi yang menghasilkan barang, ada profesi yang menghasilkan jasa. Contoh profesi menghasilkan jasa. Coba Ustazah mau kalian itu coba dong sebutkan 3 profesi yang menghasilkan jasa. Ustazah tunggu ya. Dalam hitungan ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan Mas Fahri, sebutkan Mas Fahri apa pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ya, oke, dokter, betul sekali. Mas Niko, Bang Niko, ayo Niko, apa pekerjaan yang menghasilkan jasa Niko? Ya, betul sekali, pilot, sesuai sama cita-citanya Niko nih. Pilot adalah suatu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, satu lagi nih, Airin, apa Airin pekerjaan yang menghasilkan jasa? Seorang guru, betul sekali. Seorang guru adalah salah satu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang karakteristik suatu pekerjaan atau profesi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan karakteristik? Karakteristik itu artinya adalah suatu ciri-ciri atau gambaran bagaimana sih suatu profesi ini gitu. Nah, sebagai contoh, saya akan menjelaskan di sini sebagai contoh adalah sebelumnya karakteristik suatu profesi itu bisa dilihat dari 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana penampilannya. Yang kedua bisa dilihat dari alat yang digunakan oleh profesi tersebut dalam bekerja. Dan yang ketiga bisa dilihat dari hasil, yaitu profesi itu menghasilkan barang atau jasa begitu. Nah teman-teman, saya akan memberikan contoh penjelasannya. Tada! Ya. Ini profesi apa teman-teman? Yang ada di sini tuh profesi apa? Ya, betul. Ini adalah salah satu profesi yang banyak ada di Indonesia, yaitu profesi petani. Nah, bagaimana sih karakteristik seorang petani itu, teman-teman? Ya, betul. Kita lihat dari segi penampilannya, teman-teman. Bareng-bareng ya, semuanya ayo kita berpikir. Apa sih karakteristik petani itu? Pertama dilihat dari segi penampilan. Penampilan seorang petani itu biasanya menggunakan kaos, menggunakan celana, menggunakan sepatu apa, teman-teman? Kira-kira kalau petani itu bekerjanya menggunakan sepatu apa ya? Ya, biasanya petani itu menggunakan sepatu boot. Karena sepatu boot adalah salah satu sepatu safety yang digunakan oleh para petani dalam bekerja. Kemudian penutup kepalanya, seorang petani itu pakai apa teman-teman? Apakah pakai baret? Apakah menggunakan topi? Rupanya petani itu menggunakan tudung kepala atau bisa disebut dengan caping. Ya, itu adalah karakteristik dari segi penampilan. Lalu kita lihat karakteristik dari segi alat-alat yang digunakan oleh petani. Kira-kira apa teman-teman? Ya, betul, ada cangkul, ya kan? Biasanya petani itu menggunakan cangkul untuk bekerja. Ya, bisa juga dilihat dari aktivitasnya. Petani itu bisa menanam tanaman, memberi pupuk, mencangkul, ya kan, merawat tanaman. Semua itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh profesi menjadi petani. Nah, teman-teman, selanjutnya silakan dilihat di buku kalian halaman 106. Nah, di sini ya teman-teman. Di sini ada nomor 1. Ini gambar apa teman-teman? Ya, betul sekali, ini adalah gambar profesi yang banyak dicita-citakan oleh anak kelas 4, yaitu dokter. Ya. Yang berikutnya ini adalah gambar
Apa ini? Gambar pilot. Ini juga anak kelas 4 ada nih yang cita-citanya pengen jadi pilot nih. Ya, teman-teman harus bisa ya, harus bisa menyebutkan karakteristiknya nantinya. Sesuai dengan gambar aja teman-teman boleh. Kemudian yang ketiga, ini orang yang bekerja di laut membawa jala. Apa namanya profesinya teman-teman? Ya, betul sekali, ini adalah seorang nelayan. Dan yang keempat ini yang seperti sedang kalian tonton, ini adalah profesi seorang guru. Nah, oke, teman-teman bisa mengisi di sini. Ada jenis pekerjaan, ditulis berdasarkan gambarnya. Lalu karakteristiknya, teman-teman bisa menyebutkan karakteristik dari masing-masing profesi ini sesuai dengan apa yang tadi saya sebutkan, berdasarkan penampilannya, alat-alat yang digunakan, dan hasil pekerjaannya. Boleh berupa barang atau jasa, atau teman-teman boleh menambahkan sesuai dengan apa yang teman-teman lihat pada kenyataannya tuh gimana gitu ya kan. Oke teman-teman, itu saja tugasnya hari ini, tugas tematik. Jadi hanya menuliskan di sini halaman 106, sangat mudah ya teman-teman dan sangat sederhana. Oke teman-teman, insya Allah pasti bisa mengerjakannya. Lalu satu lagi teman-teman, karena Ustazah itu sudah kangen sekali sama teman-teman semuanya, Ustazah mau dong dikirimin video dari teman-teman. Teman-teman bisa minta tolong sama bunda, sama ayah, atau dengan siapa saja yang ada di rumah yang bisa memvideokannya. Apa isinya Ustazah? Tidak harus panjang-panjang, hanya say hey aja dengan Ustazah. Dan juga ada seperti misalnya begini, Assalamualaikum, dan menyampaikan kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman semuanya di rumah ketika belajar di rumah. Contohnya seperti ini. Assalamualaikum Ustazah. Alhamdulillah, selama di rumah aku selalu sholat 5 waktu dan gak pernah bolong loh Ustazah. Aku juga selalu melaksanakan tilawah karena tiada hari tanpa Al-Quran gitu. Nah contohnya begitu ya teman-teman. Atau kalau misalnya teman-teman itu qadarullah ketika di rumah ada yang bolong sholatnya, teman-teman nggak apa-apa, bilang saja kepada Ustazah, nggak perlu berbohong, nggak perlu mengakui kalau sebenarnya nggak sholat tapi mengaku sholat 5 waktu, karena yang Ustazah inginkan adalah kejujuran dari teman-teman semua. Ustazah nggak akan marah dan Ustazah nggak akan menilai jelek gara-gara itu, tapi Ustazah suka sekali dengan teman-teman kalau jujur ya, karena Ustazah paling tidak suka dengan orang yang suka berbohong. Oke, itu saja teman-teman tugasnya, sangat sederhana insya Allah ya. Dan teman-teman insya Allah bisa mengerjakannya sendiri tanpa merepotkan bunda-bunda di rumah ya kan. Kan sudah saya jelaskan. Oke, semoga video dari saya ini bermanfaat. And then thank you for watching. And hari ini kalau saya ada salah, saya mohon dimaafkan ya. Dimaafkan nggak teman-teman? Dimaafkan ya. Oke, thank you for attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.